Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM C0D02403 dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 25. Ya, langsung saja. Apa itu PPh pasal 25? Angsuran pajak bulanan PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Ini bukan pajak final, melainkan pembayaran di muka untuk mengurangi beban pajak akhir tahunan. Meringankan beban, tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban pajak di akhir tahun dengan mencicil pembayaran pajak setiap bulan. Wajib pajak tidak perlu membayar jumlah besar sekaligus saat melaporkan SPT tahunan. Dasar hukumnya yaitu ketentuan mengenai PPh Pasal 25 diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 Ayat 1. Memahami dasar hukum ini penting untuk memastikan kepatuhan pajak. Oke, langsung saja. Dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25, rumus umumnya yaitu pajak penghasilan terutang tahun lalu dikurang kredit pajak pasal 21, 22, 23, 24 atau 12 bulan. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau yang sudah dibayar di luar negeri. Jika belum lapor SPT tahunan, apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Langsung saja. Berikut adalah contoh tarif pajak penghasilan orang pribadi. Tarif PPh orang pribadi bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi persentasi tarif pajaknya. Tarif ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang setahun. Hingga 60 juta, 5% hingga 60 juta penghasilan kena pajak PKP, sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. 15%, 60 juta sampai 250 juta. Untuk PKP di atas 60 juta hingga 250 juta tarifnya adalah 5%. 250 juta sampai 500 juta tarifnya naik menjadi 25%. Di atas 500 juta akan dikenakan tarif 35%. 30 atau 35. Contoh perhitungan PPh pasal 25 wajib pajak badan. Oke. Pajak terutang tahun lalu adalah 50 juta, kredit pajak pasal 22, misal atas impor 16 juta, atas bunga sewa 2.500.000, dan pasal 24 luar negeri 7.500.000. Pertama, hitung total kredit pajak 16 juta ditambah 2.500.000 ditambah 7.500.000 jadi 26 juta. Kemudian hitung dasar angsuran 50 juta pajak terutang, 20 dikurang 25 juta, total kredit pajak sama dengan 24 juta. Dan terakhir hitung angsuran per bulan 24 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2 juta. Jadi PT ABC harus membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 2 juta setiap bulannya. Tetap perhitungan PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi. Berikut ada ilustrasi perhitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status belum menikah dan tanpa tanggungan atau K0. Misalnya, Anda memiliki data penghasilan bruto sebesar 90 juta. PKP, PTKP-nya 54 juta. eh Yaitu kita harus menghitung PKP-nya. 90 juta dari penghasilan itu dikurang 54 juta, PTKP sama dengan 34 juta, 36 juta. Selanjutnya hitung pajak terutang setahun menggunakan tarif PPh orang pribadi. Berdasarkan lapisan pertama, 5% dikali 36 juta sama dengan 1.800.000. Terakhir hitung angsuran PPh pasal 25 per bulan, 1.500.000 dikali per 12 sama dengan 150.000. Jadi angsuran PPh pasal 25 yang harus Anda bayar adalah setiap bulan adalah 150.000. Pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Ketika kondisi usaha mengalami penurunan signifikatif, terutama jika omset turun drastis, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh final 25. Ini adalah mekanisme penting untuk membantu menjaga kesehatan finansial perusahaan atau individu. Syarat pengajuannya yaitu pengajuan harus dilakukan dengan cara tertulis ke kantor pelayanan pajak atau KPP, tempat wajib pajak terdaftar, lampiran perhitungan PPh terutang yang baru berdasarkan estimasi kondisi keuangan yang lebih rendah, disertai bukti-bukti pendukung yang relevan. Manfaat pengurangannya yaitu
Pengurangan angsuran dapat membantu kelancaran arus kas, cash flow wajib pajak. Selain itu, langkah ini juga menghindari pembayaran pajak yang terlalu besar di awal, sehingga meminimalkan risiko kelebihan bayar yang membutuhkan proses restitusi. Tips praktis mengelola PPh Pasal 25 yaitu kepatuhan pelaporan, selalu catat dan laporkan SPT tahunan tepat waktu. Data SPT tahunan adalah dasar utama perhitungan PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya. Keterlambatan dapat menimbulkan sanksi. Perhitungan yang harus akurat. Pastikan Anda menghitung angsuran berdasarkan data pajak tahun sebelumnya yang akurat dan telah diperhitungkan kredit pajaknya. Kesalahan perhitungan dapat berujung pada kurang atau lebih bayar. Ajukan pengurangan, jangan ragu untuk mengajukan pengurangan angsuran. Jika kondisi usaha atau penghasilan Anda berubah signifikatif, ini adalah hak Anda untuk menyesuaikan beban pajak dengan realitas ekonomi. Manfaat teknologi, gunakan aplikasi pajak resmi atau e-billing atau e-bupon untuk memudahkan perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25. Teknologi dapat meminimalkan kesalahan dalam penghematan waktu. Kesimpulannya, yaitu PPh Pasal 25 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Cicilan pajak bulanan, PPh Pasal 25 berfungsi sebagai cicilan pajak penghasilan bulanan yang bertujuan meringankan beban pajak di akhir tahun, baik baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dasar penghitungannya, perhitungan asurannya didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya yang dikurangi dengan kredit-kredit pajak yang relevan. Pemahaman melalui contoh-contoh perhitungan yang diberikan membantu memahami cara menghitung angsuran PPh Pasal 25 yang lebih mudah dan aplikatif. Pentingnya pengelolaan Pasal 25 yang tepat dan akurat menghindari wajib pajak dari masalah perpajakan di kemudian hari dan memastikan kepatuhan pajak yang baik. Thank you. Sekian terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.